Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma sallimna wal muslimin wa anfina wal muslimin wa afu anna wa lil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma rzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara, kita melanjutkan ngaji dengan mengambil tema-tema dari kitab yang berbeda yang sangat penting dan urgen, yakni tentang puasa. Al-a'dharu taibir uzur al-mubihatu kang menangakil fitri marang muka. Sesuatu yang dikatakan uzur boleh tidak berpuasa. Jadi ada hal-hal yang membolehkan kita tidak berpuasa. Apa saja itu? Al-maradhu, sakit. Fa idza khofa mongko nalikane wedi sapa as-shaimu wong kang poso ziyadata maradhihi ing tambahi lorone wong. Kalau orang itu sudah merasa takut, khawatir ketika dia berpuasa tambah sakitnya, menambah bahaya penyakitnya, au ta'akhkhara shifaihi atau terlambat dalam pengobatannya, atau terlambat warase, au husulu masyaqqatin, atau ada sesuatu yang nanti akan berakibat masyaqqah, sesuatu yang memberatkan. Aftara mongko moka wa alailan keduwe wong al-qadha apa qadha faqat mongko bloko. Yang pertama adalah seorang yang sakit. Dia khawatir bahwa puasanya menambah sakit, atau puasanya tidak sakitnya terlambat untuk bisa diobati, ya, sembuhnya terlambat. Ini dalam rangka kekhawatiran, atau menyebabkan sesuatu hal yang masyaqqah, dia sangat berat sekali karena sakitnya itu, maka dia boleh tidak puasa tetapi wajib qadha saja, faqat. Itu yang pertama. Jadi ada alasan bahwa dia tidak berpuasa dan itu diperbolehkan dalam syariat. Kebolehan yang kedua adalah as-safar. Safar itu adalah artinya berpergian. Tapi safarnya harus safar tidak maksiat. Safarnya safar yang baik. Bepergian dalam mencari ilmu, bepergian dalam mencari pekerjaan, bepergian dalam silaturahmi, itu baik. Kalau tidak, itu berarti tidak masuk ke kriteria ini. Fa idza khafa lanalikane wedi sapa wong al-musafir, sapa musafir ala nafsi ngatasé awak dhewe ini. Ya. Jadi at-talafa au ta'tila manfaatin. Mungkin ya nanti akan terganti dengan sesuatu hal yang manfaat menjadi tidak ada. Artinya dia berpikir lebih banyak manfaatnya, ada manfaat ketika dia bepergian tidak puasa. Maka fal afdalu luweh utama, mongko kang luweh utama la kedua al fitru apa moka. Maka dia boleh moka, lebih utama dia tidak berpuasa, membatalkan puasanya, atau tidak puasa sama sekali, kemudian dia melakukan hal yang baik dan berguna dalam perjalanan itu, karena Allah memberikan keringanan-keringanan. Wa alaihil qadha, dan untuk dia harus qadha.
Ya, wa iya khaf syai'am mimma dzukira aw nahwihi jazalahul fitru. Ya. Kalau tidak khawatir dengan hal-hal yang seperti di atas tadi, menghilangkan kemanfaatan dan lain sebagainya, maka dia boleh tidak puasa juga, tetapi wal afdhalu fi haqqi shaum. Dia lebih baik puasa. Kalau memang dia kuat, tidak menghilangkan kemanfaatan, berguna, dan dia kuat puasa, maka dia pun juga boleh tidak berpuasa. Tapi yang lebih baik adalah berpuasa. Ini yang kedua. Jadi kita tidak meremehkan hanya karena memang ada rukhsah dari Allah. Yang ketiga adalah kibarus sinni, orang yang sudah tua. Fasyaikhu mengkota yang tua alfani, ya, yang sudah rapuh, alladzi la yaqdiru ala shaum, yang tidak kuasa untuk puasa. Ya juzu mengkonang lau kedua wong alfitru pemoka, maka dia boleh tidak berpuasa. Wa alaihilan kedua wong fityatu ta'amu miskin, itu memberikan fidyah kepada orang miskin. Angkul yaumin yang dalam saben-saben dina mudun iku samud. Artinya dia memberikan fidyah ya, kepada orang miskin setiap satu harinya 1 mud. Di berapa hari yang ditinggalkan itu. Kalau dia 30 hari ya 30 mud. Wa mithluhu lan sepadane al-maradu kuloro alladzi la yurjab bur'uhu wala bur'uhu. Ini sama juga dengan orang-orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Wala qadha alan ora ono qadha alaihi ma ing atase karone. Orang tua yang sudah rapuh, yang tidak kuat berpuasa, itu ya hukum konsekuensinya itu sama dengan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Dia tidak qadha ya, tetapi dia hanya ya membayar fidyah. Karena kalau disuruh qadha mungkin tidak bisa, karena dia puasa biasa saja tidak bisa melakukan, apalagi besok suatu saat qadha. Jadi antara orang tua yang sudah tidak kuat dengan orang yang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, memang dia harus membayar fidyah dan di sini tidak qadha. Artinya tidak nyaur utang poso. Yang nomor 4 al-haidhu tu haid wan nifasulan nifas. Jadi yang nomor 4 yang boleh kita tidak puasa itu adalah karena haid dan nifas. Fa idza hadhatil mar'atu nalikane haid sapa wong wadon au nafisat utawa nifas wajib mengko wajib alaiha ing atase karone al-fitru apa moka. Kalau ada orang yang haid dan nifas maka dia wajib moka. Ini tidak ada hubungan dengan wenang atau tidak wenang, ini masalah wajib. Wajib moka itu artinya haram melakukan puasa. Tapi kalau untuk yang bepergian tadi ada 2, dia boleh puasa, boleh tidak. Kalau ini harus tidak puasa. Karena orang haid dan nifas itu haram melakukan puasa. Wal qadha ulan qadha ba'da dhuhri sa'use suci. Setelah suci harus qadha. Nomor 5 al-hamil wadagang hamil. Nomor 5 adalah hamilun wal murdi, orang hamil dan orang yang menyusui. Jadi kalau ada yang hamil dan menyusui, maka ada beberapa tafsir. Idza khafata ala anfusihima, kalau antara hamil dan menyusui ini dia itu takut karena dirinya sendiri, karena dirinya dan anaknya, wa alal walad aftorta, maka kedua-duanya boleh tidak berpuasa.
wa alaihimal qadha, dan dia wajib qadha faqat mongko bloko. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu ada dua tafsil bagi orang yang hamil dan menyusui. Murdi itu menyusui. Hamilun murdi, hamil yang menyusui. Itu adalah kalau dia takut dengan dirinya dan takut keberadaan anaknya, khawatir anaknya atau dirinya itu akan mendapatkan hal yang mencelakakan, hal yang tidak diinginkan, maka dia boleh tidak puasa dan hanya wajib qadha. Akan tetapi wa idza khafata 'alal walad, kalau dia itu hanya takut kepada anaknya, artinya dia hanya khawatir terhadap anaknya, faqad wajaba mongko teman wajib alaihi ma ing atas karone al qadha wa qadha wal fidyatu, dan bayar fidyah. Kalau dia itu hanya yang ditakutkan itu anaknya saja, yang dikhawatirkan anak saja, maka dia melakukan dua konsekuensi. Pertama adalah qadha, yang kedua adalah bayar fidyah. Tapi kalau yang pertama tadi adalah dia hanya qadha saja. Kalau dia mengkhawatirkan dia dan anaknya, maka qadha saja. Kalau yang dikhawatirkan hanya anaknya, maka dia wajib qadha dan bayar fidyah.